Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai, apa kabar cucokers? Oh my god. Nyebelin banget kemarin itu sebenarnya saya sudah bikin video lebih dari hampir 1,5 jam. Itu bisa dipilah-pilah jadi 20 menit gitu. Tapi ternyata tiba-tiba dilalah videonya itu kehapus gitu. Terus kemudian mau dibalikin lagi ternyata nggak bisa. Jadi ya sudahlah, saya bikin video baru lagi. Dan aku pengen ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah mensupport channel ini sampai detik ini. Dari awal, dari episode dimana saya memutuskan untuk coming out, terus kemudian saya melanjutkan perjalanan kisah hidup aku dari coming out sampai detik ini di episode habis 25, terus kemudian mulai episode baru. Masih setia untuk menonton channelnya si Jisan Wilatin, saya ucapkan terima kasih banyak. Tapi buat kalian yang memang pertama kali ini buka video ini, mungkin aku sarankan kalian untuk membukanya dari episode-episode awal. Karena sebenarnya meskipun ini adalah episode terpisah, ini masih dalam rangkaian perjalanan kehidupan si Jisan Wilatin dari awal hingga saat ini begitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen mendengarkan kisahnya lengkap, silahkan untuk mendengarkan kisahnya dari awal gitu. Jadi, dan seperti yang aku pernah bilang bahwa kenapa saya berani untuk share tentang pengalaman kehidupan aku pikir hidupku ini agak sedikit challenging, agak sedikit menantang. Tapi ya saya juga tidak tahu apakah kalian juga kehidupannya lebih menantang dibanding kehidupan saya. Tapi bedanya mungkin hanya saya berani bercerita dan kalian mungkin lebih memilih untuk menyimpan cerita kalian sendiri begitu, karena itu memang pilihan ya. Dan kalau begitu saya langsung lanjutkan aja dalam episode kedua dalam titik 0. Di episode pertama, keadaan aku itu sangat memprihatinkan. Aku pikir itu adalah sebuah keadaan yang setiap orang tidak akan pernah mau dalam keadaan seperti itu. Saya sudah telat bayar kos, saya punya hutang sama Mbok Rai, setiap hari saya juga digedor sama leasing karena motornya mau diambil. Terus kemudian ditambah pressure atau tekanan dari si Didin yang setiap hari itu hampir ke situ membawa squadnya dia, membawa teman-temannya dia untuk menagih utang begitu. Tapi pada saat itu memang benar-benar tidak ada pemasukan, tidak ada sama sekali pemasukan. Dan bisa dibilang pada saat itu tidak ada pemasukan, cuma 250.000 itu per minggu. Karena saya itu ngajar dansa satu kapal orang Australia, itu jadi bayarnya 1 jam 250.000. Tapi mereka cuma ambil 1 jam aja per minggu gitu. Jadi 1 minggu aku hanya menghasilkan 250.000 itu untuk makan saja gitu. Untuk makan saja aja kadang 1 minggu itu kurang begitu. Jadi pada saat itu yang aku bisa lakukan adalah menghindar sebisa mungkin. Aku mempelajari aktivitas ibu kos itu, kapan dia keluar rumahnya, terus kemudian orang leasing itu datangnya biasanya jam berapa, terus kemudian si Didin itu biasanya juga ke kosku nagihnya jam berapa. Aku pelajari itu semua dan aku mencari waktu slot supaya kapan aku bisa kabur dari kos itu gitu. Ditambah lagi Mbok Rai yang kadang datangnya 2 hari sekali yang tidak sama sekali pasti waktunya. Jadi aku benar-benar ada 4 orang yang mereka sebenarnya setiap hari kepengen menemui aku gitu. Sebegitu cintanya mereka ingin menemui aku setiap hari begitu. Pokoknya pada saat itu hidupku tuh sangat tercekik banget, gak ada space untuk bernafas gitu. Seakan-akan space aku hidup itu sangat kecil banget dan itu pun harus menghindar dari banyak orang begitu. Tempat pada saat itu aku berpikir apakah aku buka blognya Mas Rian ya. Mungkin dia sekarang sudah kehidupannya sudah berubah atau lebih baik gitu. Cuman saya berpikir lagi untuk no, karena aku tidak mau menyelesaikan masalah dan menciptakan masalah baru gitu. Karena sekali lagi ini Mas Rian, meskipun jujur ya selama 7 tahun aku berpacaran sama dia, aku tuh sering banget punya masalah dengan keluarga, terutama dengan masalah finansial. Dan Mas Rian itu meskipun kadang gak bisa bantu, tapi dia bisa bantu berpikir. Dia bisa bantu berpikir, dia bisa bantu mengusahakan gitu kalau pas dia juga lagi gak ada. Itulah saat-saat dimana saya merasakan oh my god, hidup sendirian itu begini ya. Maksudnya kalau misalkan ada partner itu, kalau aku nangis aku bisa dipeluk, terus kemudian aku bisa bersandar di bahunya begitu. Karena disitulah kadang aku ngerasa kangen, tapi tidak terlalu yang banget kangen, cuman hanya sekedar kayak selintas aja aku kangen sama Mas Rian gitu. Kalau pas saya lagi punya masalah gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak membuka blognya. Jadi pada saat itu kehidupanku untuk menghindari orang-orang yang pada mau nagih utang itu, kalau pagi itu kan ibu kos suka kayak berdoa. Jadi saya jangan sampai ketemu sama ibu kos, jangan sampai aku bangun pagi terus keluar.
Habis ibu kos berdoa, tiba-tiba pembantunya ibu kos dia suka nyapu halaman gitu, karena pembantunya ibu kos juga dia yang dipasrahin untuk nagihin duit kos gitu. Jadi makanya aku kalau ada suara ada orang sek 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 lagi nyapu, saya tidak mau keluar gitu, nunggu gitu. Terus kemudian nanti udah jam 9 ada leasing, ketok 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 ketok. Intinya pokoknya dari pagi itu saya jangan sampai keluar kamar gitu, ibaratnya pura-pura tidur aja gitu. Padahal saya dari pagi udah bangun, kadang aduh lapar banget, kadang lupa untuk beli air, udah sangat haus banget. Saya tuh kayak nunggu-nunggu mereka itu aktivitasnya selesai semua gitu. Terus kalau misalnya sudah leasing ketok tidak dijawab, biasanya leasing itu kan pada saat itu masih sopan, cuma ketok-ketok aja terus pergi, berarti sudah aman. Disitulah saya kesempatan untuk cepat-cepat pergi dari kos. Karena sebelum si Didin itu datang, karena Didin biasanya datang itu setelah makan siang atau sore begitu. Jadi waktunya tuh sangat sempit banget begitu. Dan pada saat itu setiap hari aku melakukan itu gitu. Jadi setiap jam 1 siang itu saya harus sudah mandi, udah siap-siap untuk cepat-cepat pergi, nyalain motor terus kabur gitu. Nggak tahu kaburnya kemana, pokoknya intinya jangan sampai aku ketemu mereka gitu. Padahal pada saat itu sebenarnya itu adalah bukan hal yang baik, harusnya dihadapi aja gitu. Tapi saya pernah apa ya, menghadapi mereka dalam satu hari. Saya dengerin apapun yang mereka omongin, itu sama sekali tidak ada perubahan juga, karena memang saya yang dibutuhkan adalah uang cash, uang segar yang benar-benar itu adalah uangku sendiri, jangan gali lubang tutup lubang gitu, untuk paling tidak sedikit-sedikit mencicil hutang-hutangku gitu. Tapi pada saat itu tidak ada sama sekali pemasukan, aku nggak ngerti mau gimana. Akhirnya dari jam 1 itu saya keluar. Saya kan masih ada motor pada saat itu ya, belum ditarik. Karena saya masih benar-benar benar-benar mempertahankan. Saya tidak mau kalau motor ini ditarik saya nanti gimana gitu. Pada saat itu kekhawatiran aku tuh nggak bisa kemana-mana gara-gara memang di Bali itu tidak ada public transportasi. Kok sepertinya aku struggle sendirian? Apakah aku dulu nggak punya teman? No, saya punya teman. Pokoknya pada saat itu pertemanan kita benar-benar kayak sahabat, kayak sister-sisteran. Kalau di tempat karaoke atau di tempat hangout kayak ke bar, atau kita pas lagi makan, kita tuh kayak sisteran. Tapi ketika kita sudah pulang ke kos, itu seperti orang lain gitu. Kita tidak pernah main ke kos satu sama lain. Kita juga tidak punya Instagram satu sama lain. Kita juga tidak punya Facebook satu sama lain. Pada saat itu cuma WhatsApp aja, itu pun digabungin di grup gitu. Jadi sama sekali kita tidak pernah kayak punya kesempatan untuk ngobrol mengenai kehidupan kita masing-masing, keluarganya tinggal di mana, apa segala macam. Pokoknya hanya teman baik ketika kita hangout aja. Jadi mereka sama sekali tidak tahu keadaanku seperti apa. Dan pada saat itu teman-temanku saya samarkan aja ya nama-namanya karena ini privacy. Pada saat itu aku berteman dengan Blakong, terus kemudian dengan Jono, dan juga dengan Daniel. Ya, ada Blakong, ada Jono, ada Daniel. Jadi kita itu berbanyak sih sebenarnya, cuman saya tidak sebutin satu persatu karena ini mereka bertiga ini adalah yang akan termasuk sedikit banyak akan ada dalam ceritaku. Ada Blakong, ada Jono, dan juga ada Daniel. Oke, jadi kita berempat itu kadang kalau misalkan karaoke kemana-mana, barang segala macam, barang makan barang. Tapi pada saat itu kita sama sekali tidak tahu seluk-beluk background kehidupan kita masing-masing secara pribadi gitu. Kita cuma best friend di tempat hangout aja. Pada saat itu memang saya sengaja, saya kalau misalkan diajak kumpul saya tidak mau karena saya sadar diri saya lagi dalam struggle. Bukan kumpul-kumpulnya itu yang saya fokus, tapi lebih kepada bagaimana saya bisa mendapatkan uang supaya bisa bayar utang begitu. Jadi kalau misalkan diajak keluar atau kumpul, saya biasanya menolak karena memang saya lagi dalam keadaan yang susah pada saat itu. Tapi pada suatu hari temanku yang namanya Jono, dia kan suka banget makan. Dia bilang, "Sis, ini ada tempat baru nih, enak," katanya. "Yuk, di sana tuh murah-murah loh sis, namanya Mie Rampok," katanya. Jadi Mie Rampok ini dari tempat tinggal kita kan kebanyakan tinggal di Seminyak ya. Mie Rampok itu jauh banget, sekitar hampir 1 jaman itu ada di Jimbaran. Itu ada Mie Rampok di sana, dia ngajakin aku ke Mie Rampok, dan pada saat itu aku kan lagi stres banget. Daripada aku stres, nggak bisa ngapa-ngapain, aku ikut mereka aja lah. Pada saat itu aku memutuskan untuk ikut mereka gitu. Jadi kita berempat, ada Jono, Blakong, Daniel, dan aku itu pergi ke Mie Rampok. Tapi pada saat itu si Daniel itu bawa temennya namanya Dablun, terus dikenalkan ke kita semuanya. Dan pada saat itu kita semua nggak ada yang kenal Dablun sebelumnya. Biasanya kalau misalnya dia kan dikenalin, oh kita pernah sama dia. Tapi pada saat itu si Dablun ini benar-benar orang baru yang saya juga tidak kenal siapa si Dablun gitu. Akhirnya kita jadinya berlima ke Jimbaran.
karena tempatnya jauh di Jimbaran. Kalian pernah ingat kan, saya pernah kerja di Jimbaran, yaitu di Karma, yang saya dipecat dan ditendang dikirim ke antariksa. Nah di situ kan saya pernah punya temen namanya Darmini, perempuan cantik, dia punya suami bule. Ini juga akan saya munculkan karena memang ini akan sangat berperan banget dalam kehidupan aku. Nah Darmini ini saya bilang, Dar kamu di mana? Ikut yuk. Di situ katanya di dekat rumahmu ada tempat yang namanya mie rampok. Ternyata dia oke, dia ikut, dan akhirnya kita berkumpullah berenam di situ. Ada 5 cowok setengah-setengah dan 1 cewek asli namanya Darmini. Nah itulah teman-teman saya pada saat itu. Jadi kita berenam gitu. Dan pada saat itu pertemanan kita itu benar-benar ada rule, dimana kalau misalkan kita mau makan, mau karaoke apa segala macam, setiap orang harus bayar masing-masing gitu. Jadi paling tidak kita tuh kalau keluar benar-benar harus bertanggung jawab sama diri kita masing-masing. Kan ada orang berteman kayak misalnya kita makan, ketika pas bayar mereka tuh pada pura-pura apa gitu. No, pertemanan kita itu benar-benar yang setiap individu itu benar-benar sadar bahwa kita tadi makan apa, mengeluarkan duit biaya berapa gitu. Pokoknya intinya kita bayar masing-masing. Ketika kita ada kembalian baru kalau misalnya kita ikhlas, ya udah deh buat nambahin punyamu gitu. Intinya sangat baik environment atau lingkungan pertemanan kita pada saat itu. Tapi tiba-tiba setelah kita selesai makan semuanya, ketika kita mau bayar kok bilnya udah dibayar. Gue pikir siapa yang bayar, padahal kita benar-benar kenal satu sama lain teman-teman kita, dan gak mungkin ada tiba-tiba bayarin semuanya, dan itu kan habisnya mahal juga gitu. Ternyata si Daplun ini adalah temennya si Daniel yang baru dibawa ke grup kita gitu, yang diperkenalkan ke kita baru. Dia tuh bayarin semuanya. Aku pikir ini orang baru kok bayarin kita semua. Dia bilang udah nggak apa-apa gitu. Di situ aku pikir ini siapa, maksudnya kok berani bayarin kita maksudnya kita yang apa ya, untuk sekedar karyawan itu, terus kemudian dia mau bayarin semuanya. Kayak apakah dia ulang tahun ataukah dia lagi apa namanya ada acara apa kok tiba-tiba dia bayarin, padahal kita baru kenal juga gitu. Terus habis kita selesai makan di Jimbaran, kita lanjut karaokean. Dia juga yang traktir gitu. Aku pikir wah duitnya banyak banget, nggak habis-habis ya. Maksudnya aku pikir karena pada saat pertama kali aku ngelihat dia kan memang kulitnya coklat, terus ya pokoknya seperti kelihatan bukan orang yang berduit lah pada saat itu. Terus dia bayarin semua gitu. Aku pikir wah bagus banget dong, maksudnya kita nggak perlu bayar gitu, karena memang sebenarnya sih kita kalau misalkan mau kemana-mana memang sudah siap duit masing-masing gitu pada saat itu. Cuman ketika ada yang bayarin ya kenapa tidak gitu. Jadi aku mau makin berpikir ini tuh siapa gitu. Aku tanya Daniel kan, karena Daniel yang bawa, ini sih siapa temanmu katanya. Oh iya itu memang sudah biasa kayak gitu katanya. Si Daniel bilang kayak gitu. Dan akhirnya singkat cerita setelah karaokean kita pulang. Terus karena aku pikir kayak oh my god aku keluar lagi dan aku tambah stres lagi. Setiap aku keluar sama temen-temenku pulang pasti kayak ngerasa kayak keadaan tuh tadi enak banget sama teman-teman, sekarang keadaan kembali ke real. Aku ada di sebuah kos-kosan yang setiap orang lagi pada nagihin duit. Aku pikir aduh oh my god saya harus benar-benar menyelesaikan ini, jangan aku keluar-keluar lagi. Akhirnya saya keluar dari WhatsApp grup pertemananku supaya saya tidak begitu diganggu untuk diajak keluar gitu, karena saya harus fokus sama kehidupanku. Ketika aku keluar pada saat itu si Daplun itu sudah dimasukin ke grup sebenarnya. Jadi ketika aku keluar si Daplun tuh ngerasa kayak ada yang salah sama dia. Saya tidak tahu kenapa Daplun sangat sensitif. Tiba-tiba dia WhatsApp pribadi sama saya, Siji kenapa kamu keluar katanya. Itu gara-gara Daniel ya katanya. Soalnya aku tadi bilang sama Daniel kan tanya dari semuanya kamu suka sama siapa gitu. Terus aku bilang sama Daniel aku tuh sukanya sama Siji, kamu bilangin dong gitu. Sangat frontal seperti itu, saya masih ingat ya. Maksudnya apa kamu keluar gara-gara si Daniel bilang sama kamu kalau aku suka sama kamu katanya. Kalau gitu aku aja deh yang keluar dari WhatsApp grup katanya. Oh my god, drama apa lagi itu. Maksudnya buat aku pada saat itu sama sekali tidak ada hubungannya sama pertemananku. Aku pada saat itu lagi menghadapi permasalahanku sendiri gitu. Oh ternyata orang ini bisa frontal juga mengucapkan suka sama aku pada saat itu ya. Jadi pada saat itu aku cuma ngomong santai aja kali, ini bukan sama sekali gak ada hubungannya sama kamu, ini adalah masalahku sendiri, aku bilang gitu. Hari demi hari stresku makin memuncak karena orang-orang yang lagi nagih utang sama aku sudah mulai berkata kasar lewat WhatsApp, karena memang setiap hari saya tidak pernah mau menemui mereka. Jadi akhirnya mereka itu kayak mungkin bikin mereka marah, ya itu wajar lah ya. Si Didin bilang oke, saya kasih kamu kesempatan, pokoknya
kalau misalkan kamu tidak bayar bulan ini atau minggu ini, saya akan sita semua isi kos-kosan kamu. Terus dilalah pagi-pagi aku ketemu sama ibu kos bilang, Mas Iji, kalau misalkan belum bisa bayar, kuncinya bisa saya ambil nggak ya, katanya. Aku, aduh ya ampun, nanti kuncinya akan saya kasih lagi kalau misalkan Mas Iji udah bisa bayar, katanya. Oh my god, semuanya seperti benar-benar stres banget. Akhirnya kuncinya saya kasih ke ibu kos, jadi pintu kamarku itu sama sekali tidak pernah dikunci pada saat itu. Jadi itu membuat saya ketika saya kabur keluar itu, orang dengan leluasa untuk masuk ke dalam kamarku gitu. Pokoknya pada saat itu stres banget gitu. Terus semakin hari saya semakin stres, semakin dipikir juga di kos aja sama sekali tidak ada perubahan, tidak ada duit tiba-tiba jatuh dari langit, itu tidak ada. Mau tidak mau saya benar-benar harus cari koneksi, saya harus sering keluar. Siapa tahu ada rezeki begitu pada saat itu. Tapi tiba-tiba saya kepikiran, kok kenapa saya tidak buka BO? Saya kan mantan BO-an di luar negeri, kenapa saya tidak buka BO? Itu mungkin pada saat itu menjadi salah satu alternatif untuk dapetin duit secara instan gitu. Gue nggak ngerti pada saat itu, pokoknya intinya mau laku atau tidak laku, hayolah intinya pada saat itu yang penting gue bisa dapetin uang cash, uang segar, dan aku tidak mau pinjam sama orang pada saat itu. Jadi aku pengen benar-benar bekerja yang aku hasilkan, dan paling tidak aku cicil sedikit demi sedikit gitu, karena kalau misalnya tidak seperti itu aku akan sama stres. Yap, akhirnya saya putuskan untuk membuka lapak lagi. Saya buka BO, saya daftar di sebuah aplikasi. Setelah aku mendaftar di aplikasi itu, ya biasalah ada yang nanya-nanya doang begitu. Kayaknya sepertinya tidak ada yang serius pada saat itu. Aku udah stres banget, akhirnya saya memberanikan untuk ke bar. Pada saat itu tuh aku jarang banget ke bar sendirian, karena biasanya aku kalau ke bar itu setiap malam minggu bareng-bareng temen. Tapi ini aku ke bar sendirian, sengaja hanya untuk cari itu supaya bisa mencicil hutang pada saat itu. Saya ke bar pakai kaos putih yang ketat-ketat begitu. Pada saat itu dada aku tuh membusung gitu. Pokoknya karena pada saat itu aku suka olahraganya sedikit rutin, gak seperti sekarang. Pokoknya bentuknya itu nonjol sana nonjol sini begitu. Celananya harus ketat apa segala macam. Saya benar-benar agak sedikit malu untuk cerita ya. Akhirnya saya nyampe di bar, saya jalan gitu. Gimana caranya ya? Karena saya benar-benar jujur ya. Jujur saya meskipun di Bali saya tidak pernah melakukan seperti itu kalau di bar untuk menarik orang supaya bisa bayar. Saya tidak sama sekali. Saya biasanya ke bar sama teman-temanku ya bebencongan, joget-jogetan. Tapi pada saat itu aku sengaja, dan itu tidak malam minggu. Karena kan kalau di bar itu katanya sih, kalau malam minggu dan malam Sabtu itu adalah orang-orang yang pada fun karena banyak-banyak kayak mahasiswa apa segala macam. Orang-orang yang sama sekali tidak mencari untuk dibayar, hanya untuk fun aja. Tapi untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu, hari-hari biasa di weekdays, kebanyakan adalah orang-orang yang datangnya memang khusus untuk mencari bule, khusus untuk mencari orang-orang yang mungkin akan bayar begitu. Aku sengaja datang ke sana sendirian, tidak peduli. Karena memang saya sering ke sana ya. Karena saya memang sering ke bar, jadi ada beberapa waiter yang sudah kenal gitu. Jadi saya tidak canggung gitu. Saya jalan bolak-balik, sepertinya tidak ada yang tertarik sama saya. Akhirnya saya berdiri. Tiba-tiba ada salah satu waiter pada saat itu tarik saya, "Hey, sini. Ada yang mau kenalan sama kamu," katanya. "Siapa, bre?" "Itu dia orang kaya," dia bilang gitu. "Orang kaya dia," katanya. "Dia pemilik salon di Bali," katanya. "Dia pemilik salon, banyak salonnya," katanya. "Dan dia kesini bawa anak-anaknya." Jadi si anak ini yang punya salon itu, dia duduk di meja begini. Dia buka botol, terus kemudian dia dia bawa anak-anak salonnya dia. Jadi kayak ada perempuan-perempuan asli, terus kemudian ada ya cowok-cowok stenki gitu. Jadi anak-anaknya dia. Bosnya cuma duduk aja begini. Dia cuma duduk sama satu orang berondong, saya tidak tahu siapa dia. Tapi dia bilang dia itu tertarik sama kamu. Dia bilang katanya panggilin dia katanya. Akhirnya saya ditarik, saya dikenalin. Udahlah nggak apa-apa, aku kesana aja. Akhirnya gue dikenalin. Jadi anaknya itu lebih kecil dari aku. Dia pemilik salon tapi dia tuh lebih kecil dari aku. Secara fisik saya tidak ada yang aneh, ya seperti biasa. Cuman ada yang salah dengan kayak bibirnya pada saat itu, karena biasanya mungkin karena itu habis di filler atau habis dioperasi, saya tidak tahu. Intinya kayak jarak diameternya itu diameter panjangnya itu agak panjang banget gitu, kayak yang jeber gitu. Pokoknya intinya sudah berubah lah. Intinya sudah rekonstruksi. Itu membuat saya aduh ya ampun,
ampun, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya saya dikenalin, salaman, duduk ditawarin minum. Saya tidak tahu ini apakah cara orang-orang untuk menarik kita supaya ngelihat mereka itu banyak duit. Tiba-tiba dia buka dompet, ada duit banyak banget. Dia panggil anak-anaknya lagi pada joget-joget, nggak tahu siapa namanya. Hei katanya, nih buat beli minum katanya. Aku mau pulang dulu katanya. Kok dia pulang? Dia tidak tertarik sama saya. Pokoknya kamu habisin minumanmu katanya. Kita pulang yuk katanya. Ternyata dia ngajak aku pulang. Nah ternyata yang berondong itu di sampingnya itu adalah supirnya. Kamu ambil mobil dong. Kita naik dari sini aja katanya. Dari depan bar langsung. Si waiter itu bilang, cuco dibungkus katanya, jangan lupa bala-bala gitu. Ya aduh ya ampun, saya tidak ada sama sekali tertarik sama orang ini. Dia katanya terkenal karena dia punya salon banyak di Bali. Saya tidak tahu. Saya tahu nama salonnya, saya tahu salonnya banyak, tapi saya tidak akan ngomong di sini karena itu privacy. Oke. Akhirnya kita masuk ke mobil. Jadi mobilnya itu parkir di depan bar. Terus akhirnya kita masuk. Aduh, pokoknya dilihatin banget lah. Pokoknya kayak udah tahu lah gue adalah kucingnya dan gue dibayar begitu. Aku agak sedikit benar-benar malu. But anyway, tahu sendiri keadaanku lagi seperti apa. Jadi ini bukan saatnya aku untuk malu. Oke. Naik mobil. Supirnya duduk di depan, kita berdua duduk di belakang. Terus ketika masih di mobil tiba-tiba turun hujan. Terus dia sok-sok imut gitu loh. Maksudnya tiba-tiba dia tidur di dadaku gini. Set gitu. Oh my god, aku dalam hati, ya ampun, kenapa bukan supirnya aja yang tidur di dadaku? Karena supirnya lumayan cocok karena berondong kan. Cuman supirnya saya lihat matanya tuh ngeliat ke kita. Aku pikir, aduh ini laki-laki apa bukan ya? Kalau laki-laki aku pasti malu banget. Kalau misalnya sama-sama kayak kita sih nggak apa-apa gitu. Terus dia suka kayak manja-manja gitu di dadaku kayak gini. Oh my god, aku yang pura-pura tanganku pegang rambutnya begini. Yang penting lah dapat duit. Tapi dalam hati, aduh no. Aku elus-elus. Tiba-tiba kita berhenti di Denpasar di depan salonnya dia. Aku pikir kita mau ke hotel. Tiba-tiba dibawa ke salonnya dia. Di sebelahnya itu ada gang kecil. Aku pikir memang mau masuk ke salonnya dia. Aku turun sama dia. Terus supirnya suruh jangan ikut. Saya masuk ke lorong-lorong itu, kayak ada ganggang tapi ada kayak rintik-rintik hujan kan, karena di sebelah salonnya itu pas banget kayak ada gang kecil tuh kayak rintik-rintik hujan malam-malam itu. Ya sekitar jam 2-an lah. Terus kita lari, tiba-tiba ada sebuah losmen kecil di pojokan, itu gelap, remang-remang. Gue nggak ngerti ini losmen tercipta untuk apa, siapa yang mau tinggal di losmen seperti itu. Kalau misalnya mau liburan di Bali, itu sepertinya losmen hanya khusus untuk kayak gitu-gitu aja kayaknya ya. Akhirnya kita nyewa hotel di situ, bukan hotel, losmen. Aku pikir itu kayak kandang. Saya masuk itu naik ke atas, bahkan untuk naik ke atas aja itu tangganya itu kecerocokan itu loh, air hujan itu sama sekali tidak seperti di bayanganku begitu. Udah sama orang yang tidak aku sukai, tempatnya begitu juga gitu. Aduh, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi pada saat itu aku juga nggak tahu deal-dealan. Maksudnya nggak ngomong deal-dealan dari awal nih bagaimana, apakah ini sudah deal-dealan sama si waiter itu tadi apa bagaimana, saya juga tidak tahu. Intinya oke lah pokoknya, karena pikiranku lagi kalut banget. Naik ke atas, terus buka pintu. Oh my god, kamu tahu nggak? Jadi itu tuh kayak tikar, bukan tikar, ya tikar. Terus kemudian ada kasur yang pakai kapuk. Itu kapuknya pun tuh sudah tidak mendut-mendut. Itu udah lepek banget, udah bener-bener lepek banget yang terus lampunya itu gelap banget, sangat remang-remang, membuat saya tidak begitu melihat keadaan di sekitar itu ada apa, mungkin ada cacing apa-apa. Pokoknya benar-benar itu bukan seperti, gak layak untuk ditempati. Terus kita nyewanya itu yang pakai kitiran itu loh, apa kipas angin yang sudah banyak ramat-ramatnya itu. Oh my god, kita mau melakukan itu di situ? No, gue gak ngerti ini bagaimana, terus bagaimana, siapa yang akan menjadi T-nya, siapa yang akan jadi B-nya. Sepertinya dia totally B begitu, tapi kita kan tidak tahu, kadang ada orang-orang yang seperti itu, kadang T juga gitu. Aduh, sudah stres saya mau ngapain, akhirnya ya udahlah, akhirnya melakukan. Dan itu aku langsung merinding tuh, karena cara dia melakukan itu mengerikan, dan aku melakukan itu. Aku nggak bisa detail karena pada saat itu benar-benar yang pantasnya aku dibayar 1 miliar pada saat itu. Tapi ya nggak mungkin juga sih 1 miliar. Tapi pantasnya karena saya merasa jijik banget, pantasnya aku dapat segitu gitu. Tapi ya kan
Soalnya pada saat dari bar ketika dia mengeluarkan duit buat para staffnya untuk minum-minum, terus kemudian dari waiternya dia bilang katanya ini adalah bos salon apa segala macam, di otakku 3 juta, 3 juta, 2 juta gitu, pokoknya juta-juta ke atas. Oke, terus kemudian tiba-tiba dia nyuruh supirnya suruh ambilin mobil, 5 juta. 5 juta aku pikir ya bayarannya gede nih, pokoknya aku pikir ini kan orang kaya banget, aku pikir seperti itu. Akhirnya tiba-tiba ketika saya udah turun dari mobil, terus kita masuk ke lorong-lorong, masuk ke losmen, ini tuh seperti aku dibayar ratusan ribu. Oh my god, kita melakukan seperti itu tuh kayak mungkin 100-200 ribu. Oh my god, gue nggak ngerti mau dibayar berapa. Intinya aku cepat-cepat melakukan dan cepat-cepat selesai. Akhirnya aku melakukan dan cepat-cepat selesai. Sepertinya dia tidak puas karena dia punya apa ya, permintaan yang menurut aku saya tidak mau melakukan itu. Pokoknya mengerikan, saya tidak mau bicara di sini. Intinya sama sekali saya tidak akan pernah melakukannya itu, dan saya menolak. Akhirnya nggak tahu dia puas apa tidak, saya tidak peduli. Intinya saya pengen cepat-cepat pulang, nggak dibayar pun nggak apa-apa, yang penting saya tidak mau ada di situ. Akhirnya saya pulang, terus dikasih berapa? 400 ribu. Dari hotel sampai ke mobil saya bilang tambahin lah, tambahin, kayak orang, ya Allah mengerikan banget. Oh my god, oh my god. Udah bermain sama orang yang sama sekali aku tidak suka sama sekali, tiba-tiba 400 ribu dia bilang, tadinya saya mau bayar kamu 1 juta, tapi karena kamu tidak mau melakukan itu, jadi aku bayar segitu aja katanya. Oh my god, itu kan cara itu tidak bagus banget, maksudnya saya tidak suka seperti itu. Akhirnya saya ditambahin 100 lagi jadi 500, saya bilang mau tambahin lagi lah buat naik taksi. Dia tidak mau. Akhirnya aku naik taksi, aku pulang. Aku buka baju, terus aku mandi, aku gosok gigi, aku sikat sampai ke tenggorokan semuanya aku bersihkan. Oh my god, dia minta romantisan lah, dia apa segala macam, kita ciuman. No. Akhirnya aku bersihkan semuanya, tapi aku pikir ya ampun, di shower itu sambil nangis karena ya ampun kok begini banget hidupku, dapat 500 ribu terus aku mau bayar siapa? Karena kan hutangku itu jauh dari kurang. Kalau misalnya saya berpikir kalau sampai lunas itu berapa banyak makhluk seperti itu yang harus aku layani, aku dalam hati ya ampun. Itu sedih banget sumpah. Itu sedih banget, aku berharap ya Allah semoga ada penggantinya. Aku masih menyebut nama Allah meskipun aku melakukan itu ya. Maksudnya aku masih sadar bahwa aku diciptakan ya, aku sambatnya ya sama yang menciptakan saya begitu. Anyway, ini adalah sebuah aib yang benar-benar kalian semoga jangan pernah sampai berada di posisi aku. Ini hanya sekedar cerita supaya kalian jangan sampai terjerumus ke dalam sebuah hal yang menjadikan kalian sangat terpepet dan melakukan apapun seperti yang saya lakukan gitu. Saya sangat menyesal melakukan itu. Tapi anyway, itu sudah berlalu gitu. Akhirnya uang 500 ribu itu benar-benar saya tidak rela untuk bayar utang. Karena aku pengen 500 ribu itu aku pengen makan enak. Karena selama ini aku jarang makan enak gitu. Akhirnya aku buat makan enak yang benar-benar aku pengenin. Baru itu sisanya itu tinggal sedikit. Aduh, gak bisa buat apa-apa juga. Bayar kos kurang, bayar siapapun kurang. Mereka juga tidak mau dicicil, ya udah disimpan aja untuk kayak mobilitas untuk beli bensin apa segala macam pada saat itu. But anyway, saya akan lanjutkan ceritanya untuk the next episode karena ini sudah panjang banget. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Kalau dari episode pertama itu masih slow ya jelas lah, episode pertama slow begitu. Pokoknya intinya kesananya akan semakin keren. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Sekali lagi saya si Jisan Bilatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku nggak akan pers. Ini ganteng banget. Dia tuh kayak kumis tipis, ininya tipis. Bersih. Oh my god. Terus dia tancap gas. Aku semakin grogi karena masa orang yang mau bayar aku lebih ganteng, jauh lebih ganteng dari saya. Saya tuh agak sedikit minder banget.